Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online di kajian rutin kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan sehubungan dengan masalah tauhid, masalah akidah, ya. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita selalu memperlakukan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi kita dengan sikap yang benar, yang itu akan menjadi sebab kebaikan dan rahmat serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru dengan judul Ar-Rizqu wal Ajal. Ar-Rizqu wal Ajal. Rezeki dan ajal. Bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita? Ini merupakan sesuatu yang pasti yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tentukan kadarnya bagi masing-masing manusia. Bagaimana kita menyikapi hal ini supaya kita bisa benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan sikap-sikap kita yang benar dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Baik, barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam pembahasan ini, beliau berkata, "Farriq khatiraka lil hammi bima umirta bihi wa la tashghulhu bima dhumina laka fa innar rizqa wal ajala qarinani madmunani fama damal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan." Farriq khatiraka, ya, konsentrasikanlah dirimu untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yani, konsentrasikan dirimu untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama, menjauhi segala keburukan-keburukan yang dilarang di dalam Islam, dan jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang sudah dijamin kamu pasti akan dapatkan. Masalah rezeki, datangnya ajal, ini sudah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin akan datang kepada kita. Karena sesungguhnya rezeki dan ajal itu adalah dua hal yang bergandengan yang sudah dijamin oleh Allah. Maka selama ajal manusia masih tersisa, usianya masih tersisa, maka rezekinya pasti akan datang. Rezekinya tidak akan mungkin tidak akan mungkin terkurangi bagi dirinya. Baik. Wa idza sadda alaika bihikmatihi tariqan min turukihi fatahalaka birahmatihi tariqan anfa'a laka minhu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha sempurna menutup satu pintu rezeki dari pintu-pintu rezeki itu bagimu, ada satu yang dihalangi, satu yang ditutup, maka pasti Allah akan membukakan bagimu dengan rahmatnya pintu lain yang itu lebih bermanfaat dan lebih baik bagimu. Masya Allah, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita yakini. Ya. Jadi urusan-urusan dunia, sumber penghasilan, rezeki, kalau Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari satu pintu, meskipun kita inginkan, tentu Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika Allah menutup pintu ini, maka Dia akan membuka pintu lain
yang ternyata itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita. Baik. Beliau contohkan di sini sebagai gambaran. Fata'ammal halal janini ya'tihi ghidha'uhu wa huwa damu min tariqin wahidatin wa hiya surrah. Coba perhatikan keadaan janin di dalam kandungan ibunya. Keadaan janin di dalam rahim ibunya, makanan datang baginya. Makanan datang kepadanya, yaitu darah yang dibutuhkannya, ya, dari satu jalur, yaitu dari arah surrah, pusar, tali pusar. Dari itu datangnya makanan kepada janin tersebut. Kemudian falamma kharaja min batnil ummi wan qata'at tilka tariq. Setelah itu genap 9 bulan atau lebih, lahirlah dia. Ketika dia telah keluar dari perut ibunya dan sudah terputus jalur tadi, ya, tidak lagi datang makannya dari tali pusar tadi. Apa yang terjadi? Fatahallahu tariqaini itsnaini. Allah bukakan untuknya 2 jalur rezeki yang lain. Ya. Wa ajralahu fihima rizqan athyaba wa aladza minal awwali labanan khalisan sa'iga. Allah Subhanahu wa taala alirkan untuknya dari 2 jalur ini, ya, dari dua susu ibunya, ya, 2 buah dada ibunya untuk menyusuinya. Allah Subhanahu wa taala alirkan untuknya dari 2 jalur ini rezeki, yakni makanan, minuman yang lebih baik dan lebih lezat daripada rezeki yang sebelumnya, yaitu susu yang murni dan benar-benar pantas untuk diminum oleh bayi yang tentu membutuhkan makanan dan gizi untuk pertumbuhannya. Subhanallah, ini hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza tammat muddatur radha'i wan qata'at tariqani bil fitami. Kalau sudah sempurna masa persusuannya, biasanya 2 tahun, ya. Dan telah terputus 2 jalur tadi dengan cara dia disapih, ya, dipisahkan dari susu ibunya karena sudah sempurna masa susunya. Maka fataha turuqan arba'atan akmala minha. Maka Allah bukakan jalur yang 4 yang lebih sempurna lagi dari sumber makan sebelumnya. Apa itu? Ta'amani wa syarabani. 2 jenis makanan dan 2 jenis minuman. Allah bukakan baginya. Ta'amani, 2 jenis makanan tersebut adalah minal haywani wan nabat. Makanan dari hewan, ya, yakni daging, baik itu daging ayam, daging kambing, pokoknya dari hewan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan, ya, entah itu beras, gandum, jagung, atau sayur dan seterusnya. 2 jenis makanan. Wasyarabani, adapun 2 jenis minuman adalah minal miyahi wal albani wa ma yudhafu ilaihima minal manafi'i wal maladhi, yaitu berupa air dan susu yang terus dikonsumsi bayi tersebut dan hal-hal yang ditambahkan kepada keduanya berupa manfaat-manfaat dan hal-hal yang nikmat atau enak bagi bayi tersebut untuk makanan atau minumannya. Fa idza mata in qata'at anhu hadhihi turuqul arba'atu. Kemudian kalau dia tumbuh menjadi besar kemudian meninggal dunia, tiba ajalnya, wafat dia, maka terputuslah baginya 4 jalur makanan ini atau sumber makanan atau rezeki baginya ini. Selanjutnya apa? Lakinnahu subhanahu fatahalahu in kana sa'idan turuqan thamaniyah. Tetapi setelah dia meninggal dunia, di akhirat nanti Allah akan bukakan baginya, kalau dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman dan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat, Allah akan bukakan baginya 8 jalan, yaitu 8 pintu surga. Wahiyya abwabul jannati tsamaniyah.
yaitu 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, yang dia masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Subhanallah ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus memberikan sebab-sebab rezeki dan makanan kebaikan baginya. Fahakadha Rabbu Subhanahu la yamna'u abdahul mu'min, la yamna'u abdahul mu'mina syai'an minad dunya illa wa yu'tihi afdhala minhu wa anfa'alahu. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi seorang hambanya yang beriman dari sesuatu pun dalam urusan dunia ini, kecuali ya, tidaklah Allah menghalangi seorang hamba dari sesuatu dari urusan dunia ini, dari rezeki di dunia ini, kecuali Allah akan berikan untuknya yang lebih utama dan lebih bermanfaat baginya. Maka ini menjadikan seorang hamba tentu saja selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, membenci sesuatu dari urusan dunia, padahal dari situlah arah kebaikan bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal dari situlah arah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Seorang hamba mungkin dia berpikir, kenapa saya dihalangi mendapatkan hal ini, padahal hal ini juga halal, padahal hal ini mudah bagi Allah untuk memberikannya kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menutup satu, Allah bukakan yang lain yang lebih baik, lebih bermanfaat. Mungkin dari arah yang tidak kita sangka kebaikan-kebaikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang Maha halus, termasuk di antara maknanya adalah dia memberikan kebaikan untuk kita dari jalan yang halus yang kita tidak sangka bahwa itu mendatangkan kebaikan untuk kita, sehingga jalur yang buruk tadi Allah tutup, membukakan jalur lain yang lebih baik supaya kita dapatkan kebaikan tersebut dan terhindar dari keburukan tadi. Nah, baik. Kemudian beliau jelaskan selanjutnya, walaisa dzalika li ghairil mu'min, dan ini tidak akan didapatkan selain orang yang beriman. Hanya orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala perlakukan dengan istimewa seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan ganti yang lebih baik. Fa innahu yamna'uhul haddal adnal hasis. Yamna'uhul haddal adnal khassisa wa la yarda lahu bihi liyu'tiyahul haddal a'la an-nafisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hambanya yang beriman, Allah menghalanginya, melarangnya dari bagian yang rendah dan hina, dan Allah tidak ridho dengan itu. Yakni dia mengutamakan dunia, mengutamakan keinginan nafsunya. Allah tidak ridhoi dia melakukan itu. Supaya apa? Supaya Allah berikan dia bagian yang tinggi dan berharga. Ya. Wal abdu li jahlihi bi masalihi nafsihi wa jahlihi bi karami rabbih wa hikmatihi wa lutfihi la ya'rifu tafawuta baina ma muni'a minhu wa baina ma dzukhira lahu. Sedangkan seorang hamba karena kejahilannya, ketidaktahuannya terhadap kemaslahatan, kebaikan-kebaikan untuk dirinya, jahilnya dia terhadap karam, sifat pemurah dan dermawannya Allah Subhanahu wa taala, serta hikmah dan kelembutannya, dia tidak mengetahui perbedaan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya darinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan gaib dan Allah siapkan untuknya kebaikan tersebut. Hamba tidak mengetahui ini. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mengenal Allah, yang mengetahui hal ini setelah dia mempelajari, kemudian dia meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka dia akan selalu ridho dengan apa yang Allah berikan dan tetap bersangka baik kepada Allah dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halangi dirinya darinya. Bal huwa mula'un bihubbil ajili
wa in kana daniyan wa biqillatir raghbati fil ajili wa in kana aliyan. Bahkan hamba ini justru larut dalam kecintaan terhadap perkara-perkara yang bersifat duniawi ini, ya, meskipun itu rendah sesuai dengan namanya, daniyan, dunia artinya yang sangat rendah. Sedangkan untuk urusan-urusan akhirat semangatnya kurang, meskipun itu lebih tinggi dan lebih mulia. Karena jahil seorang hamba. Makanya seorang hamba perlu belajar, perlu meyakinkan dirinya dengan kebaikan dan keindahan yang ada di sisi Allah dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya, menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan lebih utama lagi supaya dia mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. Supaya dia bisa selalu bersikap dengan benar, selalu bersangka baik, selalu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebaikan-kebaikan dengan sifat kedermawanannya, dengan hikmahnya yang sempurna, dengan sifat lutf, ya, kebaikannya yang halus, yang sering sampai kepada hamba dari arah yang tidak disangka hamba tersebut. Baik. Walau ittasafal abdu, walau ansafal abdu rabbahu, wa anna lahu bidzalika la alima anna fadlahu alaihi fima mana'ahu minad dunya waladzatiha wa na'imiha a'zamu min fadlihi alaihi fima atahu min dzalik. Seandainya seorang hamba bersikap insaf, bersikap adil dalam menilai Allah, dalam bersikap di hadapan Allah, wa anna lahu bidzalik, dan bagaimana dia akan bisa meraih ini? Ya karena kejahilannya, tipu daya syaitan, keinginan hawa nafsunya, yakni hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang terpilih yang bisa bersikap insaf, bersikap adil dalam bersikap, dalam menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlakukan bagi dirinya. Kalau seandainya dia berlaku seperti ini, maka dia akan mengetahui, bahkan meyakini bahwa karunia Allah baginya dalam hal-hal yang Allah tidak berikan dari urusan dunia, kelezatan-kelezatan dan kenikmatan dunia. Di sini karunia Allah lebih besar dibandingkan karunia yang Allah limpahkan baginya dari hal-hal yang Allah berikan dari urusan dunia. Tapi hamba maunya dapat bagian banyak dari urusan dunia. Hamba inginnya setiap apa yang diinginkan Allah berikan padanya. Padahal bisa jadi banyak dari hal itu yang menjadi sebab kebinasaan, keburukan bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Fama mana'ahu illa liyu'tiyahu, maka Allah tidak menghalangi dia kecuali untuk Allah berikan yang lebih baik, berikan yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Walabtalahu illa liyu'afiyahu, dan Allah tidaklah mengujinya kecuali untuk Allah memaafkannya, untuk Allah menyelamatkan dirinya. Walam tahanahu illa liyusafiyahu, dan Allah tidak menguji hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memilihnya, ingin membersihkan dirinya. Wala amatahu illa liyuhyiyahu, dan tidaklah Allah mematikan seorang hamba kecuali Allah ingin menjadikan dia hidup kembali dengan kehidupan dan kenikmatan yang kekal abadi. Wala akhrajahu ila hadhihi dari illa liyata'ahhaba minha lil qudumi alaih, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan hamba, menjadikan mereka hidup di negeri dunia ini kecuali untuk hamba ini mempersiapkan dirinya dalam rangka datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni datang kepada surga yang di situ dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyasluka tariqal musilata ilaihi, dan agar hamba ini bisa menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon pertolongan. Ditambahkan sedikit di sini oleh Imam Ibnu Qayyim dengan beberapa al-lataif, ya, renungan, ya, tentang perkara-perkara yang pantas untuk direnungkan. Pertama, man arafa nafsahu ishtaghala bi islahiha min an uyubin nas. Barang siapa yang mengenal dirinya, banyak keburukan-keburukan pada dirinya, maka dia akan menyibukkan diri untuk memperbaiki dirinya daripada mengurusi, daripada menyibukkan diri memperhatikan
kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan diri manusia. Yakni seorang hamba akan selalu mengintrospeksi dirinya. Bukan berarti ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti ini kita tidak mendakwai manusia untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Tetap kita lakukan itu, tapi juga banyak kita koreksi diri kita untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan-kesalahan diri kita. Yang kedua, man arafa rabbahu ishtaghala bihi an hawa nafsihi. Barang siapa yang mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk berzikir kepada Allah daripada memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Yang ketiga, anfa'ul amala antagiba fihi anin nasi bil ikhlasi. Amal yang paling bermanfaat adalah dengan kamu menyendiri melakukan amal tersebut sehingga tidak dilihat oleh manusia dengan mengikhlaskan dirimu. Berusaha mengikhlaskan diri, tidak memperlihatkan amal perbuatanmu kepada manusia. Wa an nafsika bisyuhudil minnati, dan engkau menyibukkan diri dengan dirimu sendiri dengan selalu mempersaksikan besarnya nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Fala tara fihi nafsaka wala taral khalq. Maka dalam hal ini kamu tidak melihat ada kelebihan pada dirimu dan kamu tidak melihat makhluk atau tidak menjadikan amalmu tujuannya untuk meraih pujian dan sanjungan dari manusia atau dari orang lain. Maka ini merupakan faedah ya yang sangat berharga yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjadi pembahasan kita di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi nasihat kebaikan bagi kita semua. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Maka sebelum kita akhiri kajian ini, saya persilakan kalau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Telah kita simak bersama satu materi yang sangat menarik dengan judul Rizki dan Ajal. Dan selanjutnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab untuk beberapa pertanyaan ke depan. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya. Baik, kita akan bertanya melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita Ustaz di daerah Bogor. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salahkah atau berdosakah saya jika saya meyakini Allah akan memberikan yang saya minta dari doa dan pengampunan saya? Apakah ini termasuk, tidakkah ujubkah ketika kita mendalil keputusan Allah, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan limpahan taufik bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, tentu saya tidak boleh kita mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kita yakin pasti Allah akan berikan, tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang ya merasa dengan keyakinan yang seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi kita. Belum tentu yang kita minta dari urusan-urusan dunia itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kemudian juga kalau itu berupa misalnya memohon ampun kepada Allah, ya. Kita bersungguh-sungguh tetap antara takut dan berharap. Artinya tidak boleh kita yakin pasti Allah berikan yang dengan itu menjadikan kita ujub, yang menjadikan kita merasa bangga atau merasa diri kita orang yang soleh. Sementara ini dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa." Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Jadi hendaknya kita selalu berharap kepada Allah. Kita optimis Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, tapi dengan pengharapan bukan dengan memastikan. Sebagaimana kita juga takut Allah Subhanahu wa taala akan menolak permohonan ampun kita atau tidak mengampuni dosa-dosa kita, agar kita selalu di antara takut dan berharap disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang benar dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak boleh kita memastikan, tapi tetap kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, bersamaan dengan itu kita juga khawatir, tetap antara takut dan berharap, dan inilah sifat hamba-hamba yang beriman sebagaimana yang Allah sebutkan tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin.
Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka selalu khusyuk tunduk kepada kami. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafik Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban telah Antum sampaikan. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dan berada di mana Bapak? Parwanto di Lampung Timur, Ustaz. Pak Parwanto ya, di Lampung Timur. Silakan Pak. Ini mau bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya bila mana kita membaca surat Yasin di waktu subuh akan dimudahkan semua pekerjaannya dan dihindarkan dari halangan. Yang kedua, untuk doa iftitah itu apa cukup di kabir walhamdulillah hingga sirah wa subhanallahi bukratan wa asilah, itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Parwanto. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tentang keutamaan surat Yasin tadi, itu tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Rata-rata kata para ulama, keutamaan surat Yasin secara khusus itu semua hadisnya lemah. Ya, yang disebutkan tadi juga termasuk yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang hal tersebut. Adapun bacaan iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu ada riwayat yang sahih. Jadi di dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya, tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ulama ahlul hadis yang kita kenal dari negeri Syam, ya, itu beliau menyebutkan ada 12 kurang lebih doa istiftah yang sahih riwayatnya, termasuk bacaan tadi. Ya, termasuk bacaan tadi. Jadi kita baca ini cukup. Kalau kita hafal yang lain, dan juga berapa ada di antaranya juga bacaan-bacaan yang pendek, ya. Kalau kita baca, maka kadang-kadang kita baca yang pertama, yang kedua, maka ini lebih utama. Adapun kalau kita ingin baca salah satu saya tidak mengapa, ya. Kayak tadi itu juga riwayatnya sahih. Kemudian ada juga yang awalnya Allahumma ba'id baini sampai selesai juga itu riwayatnya sahih. Ada beberapa riwayat yang sahih yang menyebutkan lafadz doa istiftah itu boleh kita baca. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Antum sampaikan Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di dalam kajian kita pagi hari ini. Dari penanya kita mulai chat WA Ustaz, apakah di dalam surat An-Nur ayat 31 terdapat sifat Allah Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Surat An-Nur ayat 31 ya. Perintah untuk menundukkan pandangan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, al-ayah. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaknya mereka menutupkan kerudung mereka pada dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suaminya, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum perempuan. Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan menjaga aurat. Di bagian akhir dari ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, apakah la'allakum, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya tadi, apakah di dalam ayat ini terdapat sifat Allah? Ya, nama Allah sendiri kan mengandung sifat. Allah itu nama Allah. Bahkan dia adalah nama Allah yang paling agung. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling dikenal. Di dalamnya terkandung sifat. Allah itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah zat yang memiliki hak untuk diibadai, hak untuk disembah semata-mata bagi semua makhluk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengandung nama Allah yang maha indah, dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat kesempurnaan, dan Allah di sini mengandung makna uluhiyah dan ubudiyah, yaitu dialah Allah yang satu-satunya berhak untuk diibadai dan disembah semata-mata oleh makhluknya,
oleh makhluknya semua. Nah, kemudian perintah untuk bertobat kepada Allah, tentu di sini kita mengamalkan kandungan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Maha penerima taubat, ya. Di antara nama Allah yang maha indah adalah At-Tawwab, ya. Kemudian Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Ghaffar, Al-Afu yang maha pemaaf. Kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan konsekuensi atau makna dari nama-namanya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah tersebut. Jadi itu kandungan sifat-sifat Allah yang terkandung di ayat ini. Nah, barakallahu fik. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebaik-baik bekal untuk kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.